Kita lanjutkan soal nomor 20. Kalian diberikan stimulus yang berkaitan dengan rata-rata sekelompok siswa untuk menentukan nilai dari siswa yang keluar atau masuk. Kita masuk untuk soal yang pertama. Di SMP Maju terdapat pelajaran seni tari. Siswa belajar tari jaipong, yaitu tari dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Setelah siswa hafal gerakannya, guru melakukan penilaian. Hari ini ada 11 anak yang melakukan penilaian. Rata-rata dari 11 anak tersebut adalah 80. Kita tulis info yang pertama dulu. Rata-rata 11 anak. Itu rata-ratanya 80 nilainya. Ternyata Cantika tidak puas dengan nilai yang diperolehnya sehingga ia akan mengulang di pertemuan berikutnya. Rata-rata nilai 10 orang temannya adalah 81. Oke. Rata-rata 10 anak adalah 81. Kita diminta untuk menentukan nilai Cantika. Nah, kasusnya di sini rata-rata 11 anak itu 80. Di sini termasuk Cantika atau ada Cantika. Tapi karena Cantika tidak puas, dia ingin melakukan remedial di pertemuan berikutnya sehingga nilai Cantika dikeluarkan. Tersisalah 10 teman Cantika, yaitu 10 anak yang rata-ratanya adalah 81. Berarti ini tidak ada Cantika. Kita diminta untuk menentukan nilai Cantika. Bagaimana caranya? Yang pertama, dari rata-rata 11 anak 80, kita bisa menentukan total nilai 11 anak tersebut. Kalau 11 anak rata-ratanya 80, maka total nilainya adalah 11 kali 80, yaitu 880. Jadi nilai keseluruhan siswa, 11 siswa ini, nilainya adalah 880. Nah, sekarang kita tentukan juga total nilai untuk 10 anak, yaitu 10 dikali rata-ratanya 81, sehingga menjadi 810. 880 adalah nilai saat ada Cantika, dan 810 adalah nilai saat tidak ada Cantika. Maka nilai Cantika adalah 880 dikurangi dengan 810, nilai saat ada Cantika dan nilai saat tidak ada Cantika. Sehingga nilai Cantika diketahui 70. Jawabannya yang A. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya dengan tipe yang sama. Setiap hari Selasa pagi adalah pelajaran matematika. Pada hari Selasa ini tepat berakhirnya bab statistika. Oleh karena itu, guru mengadakan asesmen sumatif akhir bab. Namun ada 2 siswa yang tidak berangkat, yaitu Ardi dan Farah. Rata-rata 30 siswa yang berangkat adalah 82. Kita tulis dulu. Rata-rata 30 siswa itu adalah 82. Setelah Ardi dan Farah mengikuti asesmen susulan, nilai rata-rata kelas turun menjadi 81. Yang awalnya 30 siswa rata-ratanya 82, setelah Ardi dan Farah masuk, rata-ratanya menjadi turun. Rata-rata 32 siswa sama dengan 81. Kenapa 32? Karena awalnya 30, setelah Ardi dan Farah 2 orang masuk, maka siswanya menjadi 32. Rata-ratanya turun 81. Ternyata nilai mereka sama, nilai Ardi dan Farah itu sama. Yang diminta adalah nilai yang diperoleh Ardi. Sama seperti tadi, kita tulis dulu, kita cari total nilainya. Total nilai artinya kalau 30 siswa 82 berarti total nilainya 30 dikali 82 yaitu 2460. Selanjutnya kita cari total nilai yang 32 siswa. Berarti 32 kali 81 sama dengan 2592. Setelah kita cari total nilainya, kita bisa mencari nilai Ardi dan Farah terlebih dahulu. Ardi dan Farah berarti 2592 dikurangi 2460. Ini dikurangi dengan yang ini.
Maka hasilnya adalah 132. Karena Ardi dan Farah nilainya sama, berarti nilai Ardi adalah 132 dibagi 2 sama dengan 66. Jawabannya yang B. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 21. Soal nomor 21 ini kalian diberikan stimulus untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 2 kota. Nah, berarti soal jenis ini adalah soal seperti di materi pilihan ganda, yaitu materi perbandingan senilai atau berbalik nilai. Andi berangkat dari kota P ke kota Q menggunakan sepeda motor dengan kelajuan 30 km per jam. Dan ia dapat menempuhnya dalam waktu 5 jam 30 menit. Jika jarak yang ditempuh oleh Andi dengan kelajuan 90 km per jam, hitunglah waktu tempuh yang diperlukan oleh Andi dari kota P ke kota Q. Kita tentukan besarannya. Besarannya di sini berkaitan dengan kelajuan dan waktu. Nah, karena di sini waktunya 5 jam 30 menit, ada kombinasi jam dan menit, kita ubah dulu menjadi menit semuanya. 5 jam 30 menit itu sama saja dengan 330 menit. Kenapa? Karena 1 jam itu 60 menit. Kalau 5 jam berarti 300 menit. 300 menit dengan 30 menit jadinya 330 menit. Kelajuannya adalah 30, waktunya adalah 330. Lalu jika jarak itu ditempuh oleh Andi dengan jarak yang sama, dia mengendarai dengan kelajuan 90 km per jam. Kita diminta untuk mencari waktu yang ditempuh. Berarti kita cari dulu hubungannya. Dari 30 ke 90 ini tentu bertambah. Nah, sekarang dari 330 ke X, itu bertambah atau berkurang? Jawabannya adalah berkurang. Kenapa berkurang? Semakin cepat motor kita melaju atau kendaraan melaju, maka waktunya akan semakin sedikit. Logikanya, ketika kalian menempuh jarak yang sama, yang pertama kalian menggunakan sepeda yang pelan, yang kedua kalian menggunakan motor yang cepat. Tentu, jika kita menggunakan motor, waktunya akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika kita menggunakan sepeda yang pelan, waktunya akan semakin panjang. Maka, karena ini bertambah dan berkurang, ini hubungannya adalah berbalik nilai. Ingat, kalau berbalik nilai, salah satunya harus ada yang dibalik. Ini yang nanti akan Ibu balik. Berarti 30 per 90 sama dengan, kita balik, X per 330. Kita kali silang seperti biasa, dikali yang ada X-nya terlebih dahulu. 90 dikalikan X sama dengan 30 dikali 330. Maka X sama dengan 30 kali 330. 90 kalau dipindah menjadi pembagian, dibagi dengan 90. Kita coret, 30 bagi 31, 90 bagi 30 itu 3. Lalu 330 dibagi 3 yaitu 110. Hasilnya adalah X sama dengan 110. 110 apa? Menit. 110 menit itu sama saja dengan 1 jam 50 menit. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal dengan tipe yang sama. Jarak kota Purworejo ke kota Malang adalah 180 km yang ditempuh dalam waktu 9 jam. Oke, 9 jam. Dengan kecepatan yang sama, tentukan waktu yang ditempuh dari kota Purworejo ke kota Semarang yang berjarak 120 km. Di sini waktunya hanya dalam bentuk jam, maka kita tidak perlu merubahnya menjadi menit, karena tidak ada kombinasi jam dan menitnya. Kita tulis dulu, besarannya berkaitan dengan jarak dan waktu. Jika jaraknya 180, waktunya 9 jam. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kecepatan yang sama, waktu yang ditempuh dari kota Purworejo ke kota Semarang yang berjarak 120 kilo. Waktunya berapa jam?
Nah, sekarang dari 180 ke 120 itu berkurang. Dari 9 ke X itu tentu berkurang. Kenapa berkurang? Semakin pendek jaraknya, maka waktunya akan semakin sedikit. Logikanya, jika kalian dari Purworejo ke Jogja dengan Purworejo ke Surabaya, tentu waktunya akan lebih sedikit dari Purworejo ke Jogja. Kenapa? Karena jaraknya lebih pendek. Seperti itu. Jadi hubungan antara jarak dengan waktu itu adalah hubungan yang senilai. Beda dengan soal yang tadi, ini berkaitan dengan kelajuan dan waktu. Itu berbalik nilai, karena semakin cepat, waktunya sedikit. Tapi kalau jarak, semakin pendek, waktunya semakin sedikit. Berarti, karena ini senilai, kita tidak perlu membalik. 180 per 120 sama dengan 9 per X. Kita kali silang, yaitu 180 kalikan X sama dengan 9 kali 120. Maka X sama dengan 9 kali 120 dibagi 180. Oke, kita coret dulu. 120 bagi 60 itu 2, 180 bagi 60 itu 3. Sisanya adalah 9 kali 2 bagi 3. 9 bagi 3 itu 3, 3 kali 2 yaitu 6. 6 apa? Jam. Oke, berarti ketemu jika jaraknya 120 km, waktu yang ditempuh hanya perlu 6 jam saja. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 22. Kalian diberikan stimulus, disajikan permasalahan tentang rencana pembangunan rumah. Siswa diminta menentukan tambahan pekerja. Nah, tambahan pekerja jika pekerjaan sempat terhenti agar pembangunan selesai tepat waktu. Ini juga berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi di sini ada kasus khusus, di mana pekerjaan sempat terhenti. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Seorang kontraktor akan membuat rumah bersubsidi. Proyek tersebut ditarget harus selesai dalam waktu 100 hari kerja. Oke. Setelah dianalisis, untuk menyelesaikan proyek tersebut dibutuhkan 15 pekerja. Jadi kalau waktu penyelesaiannya adalah 100 hari, pekerjanya adalah 15. Dalam pelaksanaan pembangunan, setelah hari ke-75, proyek terhenti selama 10 hari. Karena ada masalah perizinan. Saat pembangunan dilanjutkan kembali, berapa pekerja yang harus ditambahkan agar rumah bersubsidi tersebut tetap selesai tepat waktu? Berarti kita tulis dulu. Kalau pekerjanya adalah 15 pekerja, itu waktu tempuhnya adalah 100 hari. Gitu. Jadi kalau 15 orang, waktunya 100 hari. Nah, ternyata setelah hari ke-75, pekerjaan proyek itu terhenti selama 10 hari. Jadi, setelah hari ke-75, proyek terhenti. Terhenti selama 10 hari. Oke, sekarang kita analisa. Dari 100 hari itu, setelah hari ke-75, proyek itu terhenti selama 10 hari. Berarti waktu sisanya, jadi kita di sini berkaitan dengan waktu dan pekerja. Yang ditulis jangan yang 100 hari, tapi adalah sisa harinya. Setelah hari ke-75, proyek terhenti selama 10 hari. Jadi waktunya harusnya masih sisa 25, pekerjanya itu 15, proyeknya harus terhenti 10 hari. Berarti waktunya tersisa berapa? 15 hari. Pekerjanya itu berapa? Jadi yang ditulis jangan 100 hari. Kenapa? Karena dari hari pertama sampai hari ke-75, proyek berjalan seperti biasa. Tidak ada kendala. Tapi setelah hari ke-75, artinya hari ke-76 sampai 100, yang harusnya tersisa 25 hari, dan pekerjanya masih sama 15, tapi proyek itu harus terhenti selama 10 hari. Artinya, yang sisanya harusnya 25 hari, itu hanya tersisa 15 hari. Pekerjanya itu berapa? Seperti itu. Jadi kalau kasusnya sempat terhenti, yang kita ambil adalah waktu setelah pekerjaan berlangsung. Seperti itu. Nah, di sini kita analisa.
Dari 25 ke 15 itu berkurang. Dari 15 ke X tentu bertambah. Kalau waktunya berkurang, kita butuh orang tambahan. Ini kaitannya sama. Pekerja dengan waktu itu adalah hubungan yang berbalik nilai. Seperti itu ya. Namun yang menjadi poin penting di sini, yang kita ambil adalah waktu sisanya, bukan waktu keseluruhan 100 hari. Kenapa tidak 100 hari? Karena dari hari pertama ke hari 75, proyek berjalan seperti biasa. Tidak ada kendala apapun. Nah, yang menjadi poinnya adalah ketika hari setelah ke 75. Karena berbalik nilai, kita balik 25 per 15 sama dengan X per 15. Kita kali silang. Berarti 15X sama dengan 25 kali 15. X sama dengan 25 kali 15 dibagi 15. Coret-coret. X-nya adalah 25 pekerja. Tapi ingat di sini yang diminta adalah pekerja yang harus ditambahkan. Kalau awalnya 15 menjadi 25, maka pekerja tambahannya adalah 25 kurangi 15, yaitu 10 orang pekerja. Seperti itu. Sekian, kita lanjutkan di video berikutnya.